Jadi tuh jurnalis tuh sebenarnya bukan pekerjaan biasa, bukan juga aktivitas keseharian, tapi ini tuh sebuah profesi. Profesi yang menuntut orang untuk cari informasi sebanyak-banyaknya, tapi juga masih terpercaya. Makanya kalau jadi jurnalis tuh sebenarnya cukup challenging, tapi juga mesti bertanggung jawab, tapi have fun itu juga banyak. Jadi kalau kalian tertarik buat jadi jurnalis, ini bakal have fun banget sih. Halo mau jadi friends, aku Omar, and welcome to Eksplorasi Expert. Nah, eksplorasi expert kali ini, atau yang kita singkat menjadi X tuh, pastinya bakal seru banget. Karena di sini kita akan berbincang-bincang dan mendalami profesi expert sesuai dengan bidang yang mereka jalaninya. Nah, kali ini kita kedatangan satu orang expert yang berprofesi sebagai bidang jurnalis. Nah, untuk kalian yang punya mimpi atau cita-cita sebagai jurnalisme nih, kalian hari ini beruntung banget loh. Karena sebentar lagi kalian akan mendapatkan wawasan banyak terkait bidang jurnalisme dari Kak Vicky. Langsung kita sapa aja ya. Halo Kak, apa kabar? Halo Omar, halo mau jadi Nah, friends. oke. Nah, jadi selama menjadi seorang jurnalis, Kak Vicky ini telah berhasil menerbitkan berbagai macam artikel berita, khususnya di topik ekonomi. Mulai dari artikel daily news, breaking news, soft news, economic analytic, edukasi keuangan, infografis ekonomi, sampai ke rekomendasi saham. Pasti banyak juga ya Kak artikel yang udah ditulis dan diterbitkan gitu loh Kak. Pasti banyak ya Kak. Artikel itu ada sekitar 1.600 artikel yang dipublish Banyak banget ya. selama jadi jurnalis waktu itu di CNN Indonesia. Tapi dibandingin sama jurnalis-jurnalis senior lainnya kayaknya nggak inilah ya, nggak sebanding gitu. Cuma ya kira-kira segitulah selama jadi jurnalis. Kak Vicky kalau boleh tahu nih, Kak Vicky tuh mulai tertarik dan passion di bidang jurnalisme tuh mulai kapan sih Kak? Atau mungkin pas Kak Vicky kuliah mungkin ketika itu Kak Vicky sering bikin artikel untuk majalah-majalah kampus atau mungkin Kak Vicky dari jurusan berkaitan dengan ekonomi? Nah ini sebenarnya lumayan fun fact nih, mau jadi friends dan juga Omar. Gue itu backgroundnya dari studi Jepang. Nah, aku sama. Oh iya, sama ya. Halo, Jadi backgroundnya dari studi Jepang dan selama kuliah di UI waktu itu emang belum pernah nulis untuk media manapun. Jadi belum pernah ada pengalaman sama sekali. Tapi memang keinginan untuk gabung bekerja di dunia media itu udah lama dari SMA sebenarnya. Waktu itu pertama kali CNN Indonesia itu launch apps-nya mereka tahun 2015. Pertama kali itu juga gue download. Nah Kak, kalau begitu kita langsung aja nih Kak, kita mendalami Kak Vicky dan profesi jurnalis juga. Oke. Nah, di sini aku ada Apa nih? yang berisi dari pertanyaan-pertanyaan dari para menjadi friends. Nanti aku langsung kasih aja ke Kakak. Silakan dibuka dan dijawab. Ini agak menarik ya. Oke. Oke. Dibuka dari atas nih ya. Ya, Cek dari atas. Random juga boleh. Oke, ini dulu aja kali ya biar Oke. in order. Oke, hold on. Deg-degan apa ya? Oke. Apa sih bedanya jurnalis dan reporter? Oke, jurnalis itu tuh pada dasarnya itu juga termasuk ada reporter di sana. Reporter itu rata-rata memang digunakan oleh jurnalis, tapi khusus untuk TV rata-rata. Jadi title-nya jurnalis TV itu adalah reporter. Nah kalau gue waktu itu yang di online itu, title-nya adalah news developer. Ada juga yang lain, mungkin ada yang content writer, ada yang news writer, itu beda-beda. Jadi sebenarnya reporter ini bagian daripada jurnalis, dan jurnalis itu tuh profesi secara umum sebenarnya. Gitu kira-kira mau jadi friends. Yang kedua ya, yang kedua agak panjang. Tips and triknya menulis headline berita. Ada beberapa sih tips and triknya, misalkan ada yang dia itu caranya pakai straightforward. Artinya itu dia langsung to the point aja. Kayak misalkan waktu itu karena gue di bidang ekonomi, kita biasanya main angka atau main kalimat-kalimat pejabat yang emang dia itu lumayan yang interesting buat ditarik gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mainnya angka atau misalnya kita mainnya statement, itu biasanya emang menarik perhatian buat pembaca. Atau juga ada yang pakai clickbait, itu juga ada. Ada juga yang pakainya macam-macam. Jadi memang tergantung arahan dari redaksinya masing-masing. Nah kalau gue lebih suka straightforward. Jadi kita lebih ambil pokok omongannya aja. Oke lanjut ya, yang ketiga nih agak pendek ini kelihatannya, bentar. Yang ketiga nih apa ya? Asam manis jadi jurnalis tuh apa? Kalau jadi jurnalis itu emang
Asamnya itu waktunya tuh lumayan challenging karena sometimes kita diminta untuk meliput sesuatu dalam keadaan mungkin kita lagi liburan atau mungkin kita lagi istirahat atau mungkin kita lagi jalan sama teman. Itu sometimes bisa aja kejadian tiba-tiba diminta untuk ngeliput, itu bisa. Kalau manisnya, gue pribadi itu karena ngeliputnya itu di bidang ekonomi, jadi kalau kita liput tuh biasanya adem karena biasanya di gedung kementerian atau di mana gitu. Cuma terkadang emang kita suka panas-panasan juga sih. Kadang ada menteri yang maunya ke pasar, ada yang maunya dia ke sidak di lapangan gitu. Itu tetap bisa kejadian gitu. Itu asam manisnya kayak gitulah kira-kira. Oke, langsung Kak. Buka selanjutnya. Yang keempat ya. Siap. Bentar. Pelan-pelan aja. Jauh. Agak panjang. Apa sih ini? Oke, tahapan kerja jurnalis dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau misalkan praproduksinya itu, biasanya kan kita akan dikasih tahu, oh hari ini kita bakal ke sana, hari ini bakal ngikutin pejabat yang ini. Nah itu pasti kita cari tahu dulu maksudnya nih apa, hubungannya sama isunya apa. Praproduksi itu lebih kita trying to understand apa yang bakal kita liput sebelum kita jalan. Nah kalau produksinya itu nanti kita lihat langsung di lapangan kira-kira akan seperti apa nih, nanti kita ngintilin pejabatnya mungkin, atau nanti tuh ada sesi doorstop mungkin kalau teman-teman tahu, kita langsung nyodorin mic langsung sama beliau, kita tanya-tanya tentang seputar apa yang lagi dilakuin sekarang dan juga isu-isu terkait sebenarnya juga bisa. Jadi kalau doorstop itu bisa sesuai tema kegiatannya atau kita mau tanya isu lagi berkembang walaupun di event itu tuh lagi nggak dibicarain. Terus pasca produksinya pasti kita langsung rangkum omongannya dia apa. Biasanya kita kenal tuh sebagai tickpad alias ngetik cepat. Jadi semua omongannya dia, literally semua omongannya itu kita catat semua dari A terus sampai Z dan nggak boleh ada yang ke skip. Jadi nanti kalau udah kelar kita tickpad baru nanti kita lihat kira-kira angle mana nih yang bisa diangkat untuk jadi berita gitu, jadi kira-kira. Oke, kelima ya. Yang kelima, tantangan terbesar jadi jurnalis itu apa? Manage waktu sebenarnya. Itu jadi hal yang lumayan PR banget buat gue pribadi karena kita kan mesti tetap work-life balance juga ya. Nggak bisa kita force terlalu kerja mulu atau mungkin kita terlalu mikirin kehidupan kita sendiri, kan nggak bisa. Jadi emang challenge terbesarnya buat kalian mau jadi friends yang mau jadi jurnalis itu emang mesti belajar manage waktu dengan baik sih. Gitu. Terakhir ya. Oke, siap. Yang terakhirnya skill menulis seperti apa yang dibutuhkan dalam bidang jurnalisme. Nulis itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada tipikalnya, ada copywriting, ada content writing, ada script writing. Tapi kalau di jurnalis itu rata-rata memang ini pakai adalah content writing. Kalau copy itu kan kita iklan. Kalau misalkan skrip itu kan untuk film, untuk video pendek gitu. Nah, iya cerita-cerita. Kalau ini lebih ke konten sebenarnya. Jadi kita mesti tahu konteksnya itu apa, kontennya seperti apa. Jadi deliver ke audiensnya itu dapat gitu. Gitu kira-kira. Nah, mau jadi friends setelah sharing-sharing banyak nih bareng Kak Vicky tentang bidang jurnalis. Sekarang kita langsung masuk ke segmen yang seneng-seneng aja deh ya. Jadi segmen ini adalah one word habit question game, di mana nanti permainannya caranya Kak Vicky menebak satu kata dari kata yang aku berikan. Oke, sebelumnya kita pemanasan dulu boleh? Boleh. Online. Oke, berarti udah siap ya Kak? Siap. Oke Kak, jadi peraturannya di sini Kak Vicky harus menebak kata kurang dari 5 detik. Oke. Siap kan? Kayak tadi ya. Oke. Kita mulai ya. Jurnalis. Channel TV. Sibuk. Sibuk sih jadi wartawan ya. Judul. Koran. Jurnalis pro. Semangat ya Kak. Oke. Semangat. Judul. Harus judul lagi. Siap. TikTok. Main TikTok. Oke. Dibimbing. Oke. Nah, kenapa tuh Kak tadi pas di bagian viral Kak Vicky memilih TikTok? Kan TikTok tuh kayaknya mungkin ya jarang gitu mendekatkan dengan arah jurnalis. Soalnya tuh sekarang recent days itu kan banyak hal-hal viral tuh di TikTok ya. Jadi pas masuk kata viral tuh kayak TikTok deh masuk kayak gitu. Oh mungkin TikTok juga sekarang juga sering bantu kali kalau nyari ide apa sih yang lagi info. tren, Bener bidang banget. apapun gitu ya. Bener banget. Nah hari ini kita udah banyak banget
nih dapat insight tentang jurnalis dari Kak Vicky, dan juga kita tadi udah seru-seruan juga bermain game yang dimainkan tadi. Nah, sebelum itu nih Kak, aku ingin ngasih kesempatan Kakak nih untuk memberikan satu dua kata atau lebih tentang jurnalis lebih dalam lagi nih Kak. Ada nggak? Oke, jadi buat teman-teman gimana tadi? Udah banyak tahu belum soal jurnalis? Kalau misalkan udah, congratulations, your journey will start very soon and prepare yourself. Karena nanti bakal banyak banget challenging nih kalau kalian tertarik buat jadi jurnalis. Cuma buat teman-teman yang masih belum tahu nih mau jadi apa, don't worry, nggak perlu sedih. Mungkin kalian bisa explore karir yang lain, mungkin juga bisa dibantu dengan mau jadi app, nanti bisa kalian banyak belajar di sana. Dan don't forget to always keep fighting, dan semoga kalian bisa dapetin apa yang kalian mau. Wah Kak, aku tersentuh banget loh Kak. Oke, nah mau jadi friends nih yang udah punya cita-cita untuk jadi jurnalis, udah disemangatin Kak Vicky, pasti bakal lebih semangat dong ya untuk meraih mimpinya. Oke, baik, sampai sini saja eksplorasi expert hari ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah dulu aja Kak. Bye, Dadah, mau jadi friends. Mau jadi app, jadi apa aja bisa.